pagi, damai di hati. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Ya, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Apa-apa itu protokol kesehatan? Pakai masker, jaga jarak, dan ya, cuci tangan. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Silakan yang sudah ditugaskan seperti yang sudah kita ketahui, ini masuk dalam penilaian keterampilan pada awal semester sudah disampaikan. Yang sudah ditugaskan silakan mulai dengan doa. Teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran online kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, berkata di kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan sampai saat ini, dan kami akan segera memulai pembelajaran online kami untuk mempelajari online kami dari awal hingga berakhir dengan segala baik. Hanya inilah doa di online kami, dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dan Ibu akan mengecek kehadiran. Arya Umbo, Adinda, Indah Hati, Angelika Tumuyu, Axel, Demas. Ya, tema pembelajaran kita saat ini adalah keluarga dan pernikahan Kristen. Materi pembelajaran pernikahan dalam perspektif Kristiani. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Yang kedua, siswa mampu memahami makna pernikahan lewat video yang akan ditayangkan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kekasan, tujuan, dan dasar pernikahan Kristen. Selanjutnya, mampu mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen, mengungkapkan pentingnya kasih dalam keluarga, dan siswa mampu membuat komitmen untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Nah, pada pembelajaran yang lalu atau pembelajaran dari bab 1, di situ sudah kita pelajari bersama ya, bagaimana Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga. Ya, sebuah keluarga terbentuk dari adanya apa? Pernikahan. Karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25, manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan, yang artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, ya. Perbedaan itu ada untuk saling mendukung, ya, saling membutuhkan, saling melengkapi. Ada daya tarik yang luar biasa antara perempuan dan laki-laki sehingga terbentuklah suatu keluarga yang diawali dengan pernikahan. Oleh karena itu, saat ini pembahasan kita tentang pernikahan. Sebelumnya mari kita lihat bersama video yang akan ditayangkan. Kemudian nanti sebentar setelah menonton video, kamu akan membagi dua kelompok diskusi, ya. Kelompok hanya dibagi dua, kelompok laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi atau memaparkan masalah-masalah apa dalam pernikahan lewat video itu, makna pernikahan dan apa penting mempersiapkan pernikahan. Jika waktu bisa pulang, aku lebih memilih jalan yang terang. Di mana cinta akan tetap hangat.
di mana prestasi mengukir senyum bangga untuk orang tua. Menikah di usia dini membuatku kehilangan semuanya. Sekolah, teman, canda dan tawa yang biasa kami lalui bersama. Bahkan cita-cita yang telah kubangun di bangku SMA. Terkadang aku iri pada mereka yang masih bisa tersenyum, mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati, bukan hanya karena nafsu belaka. Aku memang bodoh. Bahkan aku terlalu mudah untuk dibodohi oleh kata-kata manis. Aku telah berikan semua yang kupunya untuknya. Hanya berharap dia untuk selalu bersamaku. Tapi aku salah. Ternyata kehamilanku membuat dia tak ingin bersamaku. Tapi aku terus memohon padanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai dia bersedia untuk menikahi. Namun kurangnya kedewasaan di antara kita membuat hubungan ini menjadi berantakan. Amarah selalu mewarnai hariku. Seandainya semua ini tidak terjadi, mungkin besar harapanku untuk mempunyai hubungan yang harmonis dan tidak terjebak dalam masalah ekonomi. Tapi ini membuatku sadar bahwa masa muda bukan masa tua.
Ya, dari video yang sudah kita tonton bersama, mari kita bahas bersama seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, bagi kelompok perempuan dan laki-laki, ya, mengidentifikasi atau memaparkan apa masalah-masalah dalam pernikahan mereka. Seperti yang sudah dilihat di video tadi. Apa makna pernikahan, ya, menurut kamu? Dan apakah penting mempersiapkan pernikahan? Silakan, langsung saja. Jadi dari video yang sudah kamu tonton tadi, silakan identifikasi permasalahan apa yang mereka alami. Langsung saja, Axel. Masih terlalu dini, Bu. Masih terlalu dini untuk Cepat meninggalkan pernikahan. menikah. Apalagi Marcel? Terlalu cepat meninggalkan masa muda. Cepat meninggalkan Orang tua masa tidak muda. berubah. Dari perempuan, apa? Coba identifikasi masalah yang ada ketika mereka memutuskan menikah di usia dini, akhirnya mereka bertemu dengan masalah-masalah apa lagi? Tidak dapat kerja karena orang tua sampai begitu dulu dan belum cukup dewasa. Belum cukup dewasa, susah mendapatkan pekerjaan, ya. Jadi ada begitu banyak masalah yang dihadapi lewat video yang sudah kamu tonton tadi. Nah, apa makna pernikahan sebenarnya menurut kamu? Menurut pemahaman kamu? Silakan. Pernikahan itu menurut kamu apa, Marcel? Menurut saya pernikahan itu adalah suatu kehidupan yang lebih luas buat orang, yang kehidupan lebih luas buat orang daripada masa muda atau masa sekarang. Ya, memasuki tahap yang lebih luas lagi, ya. Ada di tahap yang kita memang harus benar-benar siap. Nah, apakah penting mempersiapkan pernikahan menurut kamu? Penting, ya. Karena Penting punya sekali. persiapan mau ambil. Karena kalau tidak ada persiapan ya akan seperti tadi, ya. Persiapan itu ada banyak hal, ya. Oleh karena itu, nah saat ini mari kita lihat beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen, ya. Seperti kelompok perempuan dan kelompok laki-laki tadi sudah sampaikan, ya. Nah, betapa pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Jadi harus ada pemahaman yang benar sebelum melangkah ke tahap yang disebut sebagai pernikahan. Pemuda-pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan, ya, lembaga yang dikuduskan Tuhan. Bukan seenaknya kita, ya, ayo nikah. Sedangkan secara mental, spiritual, bahkan tadi dikatakan secara ekonomi belum siap, ya kan? Sehingga banyak terjadi perkelahian, perselisihan. Nah, selanjutnya perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Ada dalam persekutuan yang erat di dalam Tuhan, sehingga akan selalu saling menopang satu dengan yang lain. Nah, secara teknis persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua. Persiapan jangka panjang. Persiapan jangka panjang ini di dalamnya itu mengikuti katekisasi pernikahan, kurang lebih itu 6 bulan di gereja, dari gembala atau dari pendeta. Kamu akan dibekali dengan persiapan spiritual kamu untuk bagaimana memasuki jenjang pernikahan itu, ya.
supaya kehidupan pernikahan Kristen benar-benar teralami. Ya, kamu sekarang konteksnya sebagai remaja, bagaimana mau berpikir jauh ke depan supaya ya peristiwa seperti yang di video tadi tidak terjadi. Ya. Bukan berarti ketika kita membahas materi pernikahan saat ini ya sudah selesai, nanti selesai SMA langsung saja menikah. Tidak. Tetapi bagaimana diberikan pemahaman dari saat ini secara dini untuk kamu berpikir jauh lebih luas ke depan untuk pernikahan ternyata begini. Ya. Maka harus saya persiapkan secara matang. Jadi ada persiapan jangka panjang. Ya, katekisasi, persiapan iman kamu harus benar-benar kuat supaya ketika masuk dalam jenjang pernikahan kamu benar-benar sudah siap. Ya, persiapan jangka pendek, persiapan secara teknis ya, bagaimana pernikahan itu dilaksanakan. Nah, mari kita lihat hakikat, tujuan, dan dasar pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Jadi itu hakikat pernikahan Kristen. Suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan di dalam Tuhan. Ya. Tujuan dasar suatu pernikahan Kristen. Yang pertama, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, tujuan dasar suatu pernikahan Kristen, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia, sebagaimana dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi tata tertib yang suci, yang dikuduskan oleh Tuhan, bukan maunya manusia, ya. Yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan. Jadi dasar pernikahan Kristen yaitu cinta kasih Tuhan. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan secara menyeluruh, ya. Kemauan untuk saling memberi, saling menerima, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kedua belah pihak, istri maupun suami, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, ya. Kesejahteraan lahir dan batin tentunya. Kebahagiaan suami dan istri. Lahir dan batin ya sudah termasuk di dalamnya bagaimana di aspek ekonomi kamu, ya secara ekonomi kamu sudah siap, mental kamu sudah siap, dan lain sebagainya. Dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Monogami, kita menganut ya, pernikahan yang monogami, ya, satu istri dan satu suami, ya, bukan poligami. Nah, pentingnya kasih dalam keluarga yang adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Pernikahan dan keluarga yang dijiwai oleh cinta kasih akan memancar keluar menjadi kesaksian yang menarik sebagai pewartaan hidup kepada orang lain. Jadi menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika pernikahan kamu ada di dalam Kristus, ya. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya, menurut gambarnya, atau dikatakan imago Dei. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Nah, pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik atau kabar Injil. Jadi pernikahan Kristen atau keluarga Kristen itu dipanggil untuk menjadi suatu komunitas, ya. Dalam hal ini pernikahan itu sendiri
untuk mewartakan kabar baik, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bukan untuk menjadi batu sandungan, ya, sehingga tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk pembelajaran kita saat ini, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita saat ini? Memberikan kesimpulan singkat. Apa yang kamu pahami dari pembelajaran kita saat ini tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani? Silakan. Marcel. Sebagai kesimpulan, orang kan masih dini, jadi orang mesti jaga sampai diri semua supaya dan luka yang atau cenderung nikah. Utamakan sebenarnya orang tua dulu. Ya, dalam pernikahan Kristen harus mempersiapkan secara matang, ya, tidak terburu-buru atau secara dini sehingga terjadi pernikahan dini, akhirnya terjadi perceraian dini, ya. Tidak diharapkan yang demikian. Harus mengambil keputusan yang tepat sehingga menjadi kebanggaan bagi keluarga dan orang tua, dan keluarga atau pernikahan Kristen menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, kamu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mari buat komitmen dalam diri. Buat komitmen dalam diri untuk mau mewartakan cinta kasih Kristus. Ketika kamu saat ini konteksnya sebagai anak, sebagai remaja Kristen yang mau mempersiapkan jauh ke depan untuk masuk dalam satu pernikahan, buat komitmen dalam diri. Saya mau menjadi berkat bagi banyak orang lewat tutur kata saya, cara berpikir, dan lewat tindakan saya. Sehingga ketika ada dalam satu fase kamu hendak menikah, ya, benar-benar kamu sudah siap. Keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan dan selanjutnya diwartakan keluar. Dengan demikian setiap anggota keluarga Kristen, baik bapak, ibu maupun anak-anak, menjadi penerima sekaligus menjadi pewarta Injil, ya. Menjadi saksi-saksi Kristus di mana kamu pergi dan berada. Oke, terima kasih Marcel untuk kesimpulan singkatnya, dan untuk tugas nanti akan di-share lewat Telegram grup kelas. Oke? Oke, Bu. Ya, terima kasih. Demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Saat ini kita akan tutup pembelajaran kita. Silakan tutup dengan doa. Doa tutup. Jesse, silakan. keluarga kami, ini doa kami. Terima kasih Jesse. Terima kasih untuk semua. Kita bertemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.